topping dan ini udah siap disantap. Enak banget ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, masak apa ini? Nah, kali ini guys, kita mau bikin sambalado cangkuak. Nah, ini sambalado atau sambal asli dari Sumatera Barat atau Padang. Dan ini bisa dikatakan sih sambalado atau sambal yang diuap gitu ya, yang diuapkan di atas nasi biasanya, jadi dimasak bareng nasi atau kita bikin sendiri, jadi tidak menggunakan minyak sama sekali, hanya menggunakan air. Di ibaratnya sambal yang direbus gitu ya. Nah, untuk bahan-bahannya kita di sini membutuhkan 8 sampai 10 siung bawang merah, 2 siung bawang putih. Kemudian di sini pakai asam kandis. Kalau besar cukup 1, kalau yang kecil-kecil saya pakai kurang lebih 3 sampai 4. Kemudian daun jeruk. Kita pakai ikan teri Medan, kentang 4 sampai 5 buah, ini tergantung besarnya guys. Kalau besar cukup 2 sampai 3. Ini karena kecil-kecil kentangnya kita pakai sekitar 5 sampai 6. Kemudian tomat, kalau besar cukup 1, tapi kalau agak kecil bisa dipakai 2 buah. Kemudian daun bawang 2 sampai 3 batang. Ini karena kecil-kecil saya pakai 4. Cabai secukupnya ya. Ini sesuai dengan level kepedasan, tapi biasanya sambal cangkuak ini enggak pedas. Kemudian kita bisa pakai air tajin. Air tajin itu air nasi ya guys. Jadi kita mau masak nasi bisa dimasak di atas kompor atau di magic, dilebihkan aja airnya. Nah, kemudian diambil airnya. Atau kalau tidak punya kita bisa menggunakan 2 sendok makan tepung beras dan kita masukkan ke dalam air kurang lebih 300 cc. Nah, ini kerupuk jange atau kerupuk kulit. Kemudian ada merica bubuk dan ada garam dan jangan lupa pete. Oke, untuk yang pertama kita haluskan dulu cabai rawit. Ini bisa pakai cabai keriting ya guys, tapi karena cabai keriting di sini kurang pedas dan saya juga punyanya cabai rawit, saya pakai cabai rawit merah. Cabainya siap kita blend ya guys. Selanjutnya kita iris-iris bawang merah dan bawang putih, kemudian juga potong kecil-kecil kentang dan tomat. Jadi kita iris-iris langsung di atasnya ya guys. Boleh juga ditumbuk ya, pakai batu lado atau pakai cobek gitu ya, tapi tidak terlalu halus. Jadi masih dalam bentuk kasar untuk bawang merah dan bawang putihnya. Sementara untuk kentangnya itu juga cukup dipukul-pukul aja pakai cobek ya, atau pakai batu giling, batu lado. Nah, udah, jadi itu kalau nggak punya ya kita boleh potong kecil-kecil. Untuk kentangnya dan bawang merah bawang putihnya kita tinggal iris. Nah, semuanya kita langsung masukkan ke dalam wajan ya guys. Nah, nanti dia udah masuk semua baru kita masak. Nah, ini untuk bawang merahnya udah. Selanjutnya bawang putih juga begitu di sebelahnya. Jadi nggak usah di blend ya guys, karena dia biasanya dalam bentuk kasar seperti ini. Kemudian kentang lagi di sebelahnya kita potong aja, tidak beraturan tapi kecil-kecil ya. Nah, jadi masaknya seperti ini guys, gampang banget, makanya sambalnya namanya sambalado cangkuak atau sambalado rebus gitu ya. Nah, ini sudah sedikit lagi, satu lagi sudah. Selanjutnya kita masukkan ikan atau bada, kemudian cabai jangan lupa, teh, asam kandis, daun jeruk kita iris-iris. Untuk daunnya tambahkan 1 lembar daun kunyit ya guys. Kebetulan saya nggak punya daun kunyit, jadi di daerah Jawa ini orang tidak terbiasa masak dengan daun kunyit. Jadi di pasar saya nggak pernah nemu daun kunyit guys. Mungkin saatnya saya nanti tanam gitu ya. Oke, iris daun bawang sebanyak yang kita butuhkan. Tadi kita pakai 4 batang kecil-kecil ya guys.
Jeruknya boleh dirobek-robek ya guys. Kita masukkan semua air tajin atau air dari tepung beras tadi. Diaduk ya guys, kemudian kita hidupkan kompor. Ini udah siap untuk kita masak. Jadi nggak susah ya, kita bisa tunggu aja sampai semuanya matang dengan sempurna. Kita aduk semua biar menyatu dengan baik. Sampai semua isiannya matang ya guys. Nanti baru atau mendidih lah ya, minimal mendidih, baru kita masukkan nanti garam, gula, dan sedikit merica. Masak sambal lado cangkok ini kita nggak perlu nungguin diaduk terus gitu ya guys. Ini ditinggal juga nggak apa-apa. Dia nggak pakai santan, jadi kita nggak khawatir akan pecah santannya ya. Ini bisa kita tinggal aja nggak apa-apa. Masukkan gula, tidak lupa tentunya garam, kemudian merica sedikit. Diaduk terus sampai matang semuanya dengan sempurna. Kebau ya guys, aroma dari cabai rebus gitu ya, kemudian pete dan si ikan teri medannya. Jadi dengan kita menggunakan air tajin atau air dari tepung beras itu membuat lebih kental ya guys. Nah, tapi kalau tidak punya pakai air biasa pun boleh. Kalau tidak mau pakai air tajin atau dari air tepung beras ya, air biasa juga boleh, bisa. Cek rasa ya guys, terutama rasa asinnya. Kalau seandainya takut belum pas, boleh nanti jangan dipindahin ke wadah dulu. Di sini aja, setelah berbuka baru dicobain flash rasanya. Dan untuk asam kandis, kalau rasanya sudah pas ya, jangan terlalu lama, kita bisa keluarkan dengan sampai masak sempurna. Nanti terlalu asam atau agak pahit jadinya. Lama ya guys, kita lihat aja kalau kentangnya udah matang, nah itu berarti udah masak. Nah kemudian kurang lebih 5 menit sebelum kompornya kita matikan, kita masukkan kerupuk jange atau kerupuk kulitnya. Jadi jangan terlalu awal, nanti kerupuk kulitnya jadi lembek banget gitu ya. Bagusnya bikin sambal lado cangkok ini ketika kita mau makan ya guys. Jadi enaknya dimakan memang hangat-hangat dengan nasi hangat. Sayurnya cukup direbus aja nih, udah enak banget ini. Nah, ini sepertinya sudah, kita tinggal matikan kompornya. Coba ternyata pedas guys. Jadi saya tambahkan sedikit air dan saya hidupkan lagi kompor, masak lagi sebentar, nah, kemudian baru kita angkat. Ya karena tadi memang cabai rawitnya banyak ya. Gula. Sudah bisa kita angkat ya, kita matikan kompor ya. Piringnya guys. Wah ini rasanya seger banget, aromanya mantep ya, dari cabenya, dari ikan terinya, dan dari petenya. Seger dan enak banget dimakan ketika hangat dengan nasi panas. Wow. Wow. Plating, dan ini udah siap disantap. Enak banget ini. Oke, silahkan dibuat di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.